Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Muhammad Ubaidillah Al-Ghifari selaku dosen pengampu mata kuliah hadis dan tafsir Tarbawi dan teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Pada hari ini kami dari kelompok 8 yaitu saya Bintang Safa Masnaini dan teman saya Askia Aulia akan mempresentasikan materi kami mengenai media pendidikan. Langsung saja materi pertama akan dipaparkan oleh saudari Askia Aulia. Kepada Askia Aulia saya persilahkan. Baik, terima kasih Bintang. Materi pertama adalah surah An-Nahl ayat 89 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yauma nab'atsu fi kulli ummatin syahidan 'alaihim min anfusihim wa ji'na bika syahidan 'ala haula wa nazzalna 'alaikal kitaba wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudaw wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Artinya, dan ingatlah pada hari ketika kami bangkitkan pada setiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri, dan kami datangkan engkau Muhammad menjadi saksi atas mereka, dan kami turunkan kitab Al-Quran kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk, rahmat dan kabar gembira bagi seorang yang berserah diri atau muslim. Maaf Pak, sebelumnya sebentar ya Pak. Baik, dilanjutkan dalam tafsir Quran Surah An-Nahl ayat 89 ini, dan pada hari kami bangkitkan pada setiap umat seorang saksi atas mereka dari bangsa mereka, dan kami bawa engkau ya Muhammad menjadi saksi pula atas mereka ini. Kami turunkan kepada engkau kitab Al-Quran untuk menerangkan tiap-tiap sesuatu dan menjadi petunjuk dan rahmat serta kabar gembira bagi orang-orang Islam. Mufrodatnya di sini ada naba'atu, kami bangkitkan, syahidan, seorang saksi, tibyanan, menjelaskan, penjelas, dan wabusyro, dan kabar gembira. Dan ingatlah akan hari ketika kami bangkitkan pada tiap-tiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri, yakni mereka sendiri, dan kami datangkan kamu, hai Muhammad, menjadi saksi atas mereka bagi kaummu. Dan kami turunkan kepadamu Alkitab, yakni Al-Quran, untuk menjelaskan, untuk menerangkan segala sesuatu yang diperlukan oleh umat manusia menyangkut masalah syariat dan petunjuk, supaya jangan tersesat, serta rahmat dan kabar gembira memperoleh surga bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang mentauhidkan Allah. Analisa materi dari Quran Surah An-Nahl ayat 89 ini, dalam ayat ini secara tidak langsung Allah mengajarkan kepada manusia untuk menggunakan sebuah alat atau benda sebagai suatu media dalam menjelaskan segala sesuatu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad SAW untuk menjelaskan sesuatu, maka sudah sepatutnya tidak seorang menggunakan suatu media tertentu dalam menjelaskan segala hal. Ayat ini juga menjelaskan tentang bagaimana seharusnya syarat suatu media yang akan digunakan. Pada surah An-Nahl ayat 89 tersebut dijelaskan bahwa Al-Quran selain berperan untuk menjelaskan, juga merupakan sesuatu yang berfungsi sebagai petunjuk, rahmat, dan pemberi kabar gembira bagi orang-orang yang menyerahkan diri. Materi selanjutnya adalah dalam Quran Surah Al-Isra ayat 84 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qul kullu ya'malu ala syakilatih farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabil. Yang artinya, katakanlah Muhammad, setiap orang berbuat sesuatu dengan pembawaannya masing-masing, maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya.
Selanjutnya tafsir surah Al-Isra ayat 84 Tadi, ini. maaf, tadi ayatnya bacanya apa ya? Yang terakhir ya? Sabil apa sabila? Oh iya, maaf Pak. Kita diulangi lagi. Dari awal ya Pak. Ya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul kullu ya'malu ala syakilati farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Yang artinya, katakanlah Muhammad, setiap Allah berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing, maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Selanjutnya, tafsir surah ini, katakanlah masing-masing bekerja menurut bentuknya atau bakatnya, Tuhanmu lebih mengetahui orang yang ada, jangan yang mendapat jalan yang terbaik. Mufrodatnya, kullu, masing-masing, ya malu, akan bekerja, syakilati, keadaan atau caranya, lamu, lebih mengetahui, ahda, lebih dapat mendapatkan petunjuk, sabilah, jalannya, yaitu katakanlah tiap-tiap orang di antara kami dan kalian berbuat menurut keadaan masing-masing, yakni menurut caranya sendiri-sendiri. Maka Rob, kalian lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Maka dia akan memberi pahala kepada orang yang lebih benar jalannya. Analisa materi tersebut, ayat di atas mengatakan bahwa setiap orang yang melakukan suatu perbuatan, mereka akan melakukan sesuai keadaan termasuk di dalamnya keadaan alam sekitarnya masing-masing. Hal ini menjelaskan bahwa dalam melakukan suatu perbuatan memerlukan media agar hal yang dimaksud dapat tercapai. Dalam dunia pendidikan, seseorang guru yang hendak mengajarkan suatu materi kepada muridnya dituntun menggunakan media sebagai pembantu sampainya materi tersebut. Media yang dipergunakan tidak harus berupa media yang mahal, melainkan media yang benar-benar efisien dan mampu menjadi alat penghubung antara seorang guru dengan murid agar materi yang diajarkan dapat diterima dan dipahami secara maksimal. Hal ini sesuai kata syakilati, artinya sesuai keadaannya pada ayat di atas, dikaitkan dengan media pembelajaran secara tersirat. Kalimat di atas bermakna bahwa seorang guru hendaknya mendiskusikan dengan orang-orang yang lebih mengetahui. Dalam ayat tersebut, Allah berperan sebagai zat yang maha mengetahui tentang media apa yang digunakannya ketika ia mengajar. Media sangat berperan, sangat penting pencapaian hasil yang diharapkan ini terlihat secara tidak langsung dalam tafsirnya, yakni dia Allah akan memberi pahala kepada orang yang lebih benar jalannya. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Bintang Saka. Baik, saya akan lanjutkan mengenai surah Al-Maidah ayat 16. Mohon maaf, Nazkia boleh di zoom out sedikit PowerPoint-nya. Ya, terima kasih. Surah Al-Maidah ayat 16. Bismillahirrahmanirrahim. Yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salami wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nuri biiznihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Artinya, dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya dan menunjukkan ke jalan yang lurus. Quran Surah Al-Maidah ayat 16. Tafsir Surah Al-Maidah ayat 16. Wahai ahli kitab, sesungguhnya telah datang kepadamu seorang Rasul kami yang menerangkan kepadamu kebanyakan yang kamu sembunyikan daripada kitab, Taurat dan Injil, serta memaafkan daripada kebanyakan yang lain. Sesungguhnya telah datang kepadamu dari Allah, nur atau cahaya, dan kitabnya yang nyata yang menerangkan. Dengan kitab itu, Allah menunjukkan orang yang mengharapkan keridhoannya kepada jalan selamat dan mengeluarkan mereka dari gelap gulita kepada terang benderang dengan izinnya, serta menunjukkan mereka ke jalan yang lurus. Mufrodatnya,
yang artinya menunjukkan, taba'a mengikuti bola jalan, as-salami keselamatan, yukhrijuhum mengeluarkan, az-zulumati kegelapan, siroto jalan, biidnihi dengan izinnya, dan mustaqim lurus. Orang yang mengikuti keriduannya ialah orang yang dalam beragama tetap ingin mencari keriduan Allah, tidak sekedar memantapkan apa yang diketahuinya dan yang telah membentuk kepribadiannya dan diterima dari generasi sebelumnya, dengan tidak melakukan pemikiran dan mencari bukti-bukti atau istidlal ke jalan keselamatan. Maksudnya adalah jalan yang selamat dari segala rasa takut, dengan izinnya, yakni dengan kehendak Allah dan taufiknya. Dengan menempuh sunnah-sunnah Allah, maka bahwa amal soleh dan kepercayaan yang benar adalah mempengaruhi dan memperbaiki jiwa kepada jalan yang lurus, yakni kepada agama yang benar. Karena agama yang benar itu hanyalah satu dan diakui kebenarannya ditinjau dari sudut manapun. Adapun agama yang kecil memang banyak jalannya, yang semuanya bengkok, berliku-liku, tidak ada yang lurus. Analisa materi, pada ayat di atas Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan 3 macam kegunaan dari Al-Quran. Hal ini jika kita kaitkan dengan media dalam pendidikan, maka kita akan mengetahui bahwa minimal ada 3 syarat yang harus dimiliki suatu media sehingga alat ataupun benda yang dimaksud dapat benar-benar digunakan sebagai media dalam pembelajaran. 3 aspek itu adalah, yang pertama bahwa media harus mampu memberikan petunjuk atau pemahaman kepada siapapun siswa yang memperhatikan penjelasan guru dan memahami medianya. Ringkasnya, media harus mampu mewakili setiap pikiran sang guru sehingga dapat lebih mudah memahami materi. Yang kedua, dalam tafsir Al-Maraghi disebutkan bahwa Al-Quran sebagai media yang digunakan oleh Allah akan mengeluarkan penganutnya dari kegelapan akidah berhala. Keterangan ini memiliki bahwa setiap media yang digunakan oleh seorang guru seharusnya dapat memudahkan siswa dalam memahami sesuatu. Yang ketiga, sebuah media harus mampu mengantarkan para siswanya menuju tujuan belajar mengajar, serta tujuan pendidikan dalam arti lebih luas. Media yang digunakan minimal harus mencerminkan atau menggambarkan materi yang sedang diajarkan. Semisal dalam mengajarkan nama-nama benda bagi anak-anak, maka media yang digunakan harus mampu mewakili benda-benda yang dimaksud. Tidak mungkin dan tidak diperbolehkan mengajarkan kata meja, tetapi media yang digunakan adalah motor. Kemudian, hadis-hadis tentang media pendidikan. Media manusia yang pertama ada media lidah dan jari. Sufyan bin Abdullah As-Saqafi qala Qulta ya Rasulullah hadatsani Bamir Asim bin Quli Rabbi ala thumma athaqam qul ya Rasulullah ma akhuf ma takhaf alayhin fakhid bisa nafsi thumma qul hadza. Artinya dari Sufyan bin Abdullah As-Saqafi ia berkata, saya pernah berujar wahai Rasulullah beritahukanlah kepadaku suatu hal yang akan saya pegang selalu. Beliau bersabda, katakanlah Tuhanku adalah Allah. Kemudian beristiqomalah atau konsisten dengan pengakuan itu. Saya bertanya lagi, ya Rasulullah, apa yang engkau khawatirkan tentang diri saya? Beliau memegang lidahnya, kemudian berkata, ini. Dalam hadis ini, Rasulullah ditanya tentang 2 hal, yaitu hal-hal yang paling prinsip yang harus dipegang erat dalam hal-hal yang beliau khawatirkan, dan hal-hal yang beliau khawatirkan terhadap umatnya. Untuk menjawab pertanyaan kedua, beliau menjawab dengan singkat sambil menggunakan lidahnya sendiri sebagai media. Dengan menunjuk lidahnya sendiri, Rasulullah telah menjawab pertanyaan sahabat dengan jelas. Dikatakan jelas karena fungsi umum dan utama dari lidah adalah sebagai alat berbicara. Kemudian hadis yang berikutnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in ala jariyataini dakhaltu ana wa hu al jannatu kahataini wa asyar bi asobaihi, yang artinya dari Sohil bin Sa'ad ia berkata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, aku dan pengayom anak yatim dalam surga seperti ini. Beliau mengisyaratkan kedua jarinya yang dirapatkan, yaitu telunjuk dan jari tengah. Kemudian hadis lain,
An Sahil bin Sa'id qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana wa kafil al yatima fi al jannatu kahataini wa asyar bi asabaihi yani al sababat wal wasati, yang artinya dari Anas ia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membantu dua anak perempuan maka aku dan dia akan masuk ke dalam surga seperti kedua jari ini. Beliau sambil memberi isyarat dengan kedua jari telunjuknya. Dalam kedua hadis ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa orang yang mengayomi anak yatim memiliki kedudukan yang mulia dalam Islam dan akan menempati tempat terhormat di dalam surga. Kemuliaan dan kehormatan itu digambarkan oleh beliau bagaikan dua jari tangan, telunjuk dan jari tengah yang dirapatkan. Dalam hal ini, kedua jari tengah dijadikan media oleh Rasulullah SAW untuk menjelaskan kedekatannya dengan para pengayom anak yatim. Dengan menggunakan media seperti ini, para sahabat dapat dengan cepat dan mudah memahami isi pelajaran yang disampaikan oleh beliau. Kemudian untuk media yang bukan manusia, saya memberi contoh di sini mengenai media gambar. Hadatsana Sadaqatan bin Al-Fadl akbirna Yahi bin Sa'id an Sufyan qala hadatsani abi an Mundir an Hati al-Nabi sallallahu alaihi wasallam khoto Murabain Rabbi bin Qasim an Abdullah radhiyallahu an qala wa khota fi al-wasat kharijan min waqatin khutatan sigharan ala hadza alladhi fi al-wasatu min janibi alladhi fi al-wasat wa qal hadza al-nisan wa hadza ajiluh muhit bih au qada ahad bi wahada alladhi huwa al-bukhara kharij amali wa hadhi al-hiqat al-sighara al-irad fa'an akhta'ah hadza sahadza wan akhta'ah hadza sahadza, yang artinya telah menceritakan kepada kami Sodaqoh bin Fadil telah memberikan kabar kepadaku Yahya bin Sa'id dari Sofyan. Beliau bersabda telah menceritakan kepadaku bapakku dari Munzir dari bin Husain dan Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau bersabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah membuat garis lagi di tengah-tengah sampai keluar dari batas persegi 4. Kemudian beliau membuat banyak garis kecil yang mengarah ke garis tengah dari sisi-sisi garis tepi. Segi 4 ini adalah ajal yang pasti bakal menimpanya, sedang garis yang keluar ini adalah angan-angannya, dan garis-garis kecil ini adalah berbagai cobaan dan musibah yang siap menghadangnya. Jika ia terbebas dari cobaan yang satu, pasti akan tertimpa cobaan yang lainnya. Jika ia terbebas dari cobaan yang satunya lagi, pasti akan tertimpa cobaan yang lainnya lagi. Hadis riwayat Bukhari. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan garis lurus yang terdapat di dalam gambar adalah manusia. Gambar 4 persegi yang melingkarinya adalah ajalnya. Satu garis lurus yang keluar melewati gambar merupakan harapan dan angan-angannya. Sementara garis-garis kecil yang ada di sekitar garis lurus dalam gambar adalah musibah yang selalu menghadang manusia dalam kehidupannya di dunia. Dalam gambar ini, Nabi SAW menjelaskan tentang hakikat kehidupan manusia yang memiliki harapan, angan-angan, dan cita-cita yang jauh ke depan untuk menggapai segala yang ia inginkan di dalam kehidupan yang fana ini. Dan ajal yang mengelilinginya, yang selalu mengintainya setiap saat sehingga membuat manusia tidak mampu menghindar dari lingkaran ajalnya. Sementara itu, dalam kehidupannya, manusia selalu menghadapi berbagai musibah yang mengancam eksistensinya. Jika ia dapat terhindar dari satu musibah, musibah lainnya siap menghadang. Artinya, setiap manusia tidak mampu menduga atau mendebak kapan ajal akan menjemputnya.
Secara tidak langsung, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat pada mereka untuk tidak sekedar melamun, berangan-angan panjang saja tanpa realisasi, dan mengajarkan pada mereka untuk mempersiapkan diri menghadapi kematian. Hadis ini menunjukkan kepada kita betapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seorang pendidik yang sangat memahami metode yang baik dalam menyampaikan pengetahuan kepada manusia. Beliau menjelaskan suatu informasi melalui media gambar agar lebih mudah dipahami dan diserap oleh akal dan jiwa. Demikianlah materi dari kami. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Jika ada yang ingin ditanyakan oleh teman-teman, kami persilakan. Baik, sebelum buka pertanyaan kita koreksi terlebih dahulu ya. Baik, Terima Pak. kasih atas presentasinya yang disampaikan oleh Mbak Kala, Mbak Bintang, sama Mbak siapa? Askia Aulia. Mbak Bintang sama Mbak. Askia Aulia. Aulia, Aulia, ya. Pak. Askia Aulia ya. Terima kasih atas materi yang disampaikan. Jumlah halamannya banyak ya, 34. Baik, kita koreksi bersama-sama ya. Teman-teman gimana? Paham nggak teman-teman? Belum saya koreksi. Teman-teman paham nggak? Halo? Halo kawan-kawan, paham nggak? Halo? Oh, ada yang paham, ada yang bersuara dong. Kalau nggak ada suaranya nih, bahaya nanti ya. Paham? Ada yang paham, ada yang enggak ya? Iya Pak, ada yang sebagian paham, sebagian kurang paham gitu Pak. Kita koreksi dulu, nanti yang nggak paham silahkan ditulis, nanti tanyakan ya. Baik, ini termasuk makalahnya panjang karena banyak hal. Kenapa panjang? Karena satu, ada beberapa yang terulang. Dua, kurang fokus, masih kurang fokus ya. Tiga, pengutipan ada berapa yang kurang pas. Ketika menyebut tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Jalalain, tafsir Al-Misbah, tafsir Al-Maraghi, kadang nggak disebutkan itu halaman berapa, jilid berapa ya. Nah, itu mohon dituliskan ya. Ada yang terjemahan dirujuk ke tafsir, ini nggak pas. Jadi kalau terjemahkan dirujuk aja ke depak, ke terjemah depak cukup, nggak perlu ke tafsir ya. Nah itu diantaranya ya. Pada halaman pembahasan ya, pembahasan itu artinya nggak tulis artinya nggak perlu ya. Langsung aja dari tabrik 2, namanya yauma naba'atu ila akhiril ayah, artinya nggak usah tulis artinya, langsung aja tabrik 2 ya lah. Tanda petik 2, dan ingatlah pada hari ketika kami bangkitkan. Ini tafsir Jalalain, ini sebut tafsir Jalalain. Mana halaman berapa Jalalainnya? Nggak ditulis. Tafsir Ibnu Katsir nggak disebut juga ya. Jadi pengutipan yang pas itu tidak harus semuanya ditulis, lalu ini tafsir Jalalain semua ditulis, tafsir Ibnu Jarir semua ditulis, tafsir Ibnu Katsir semua ditulis. Tidak ya, namun yang penting aja yang berkaitan dengan tema ya. Ini ada tafsir apalagi tafsir Profesor Muhammad Yunus. Nah, nggak perlu itu, mufradatnya nggak perlu tulis. Nah, kalau di antara tafsir-tafsir itu sama, ya nggak perlu tulis sendiri-sendiri. Ya, kalau tulis sendiri-sendiri penuh nih ya. Yang intinya saya bahas itu apa gitu ya. Nah, ini yang saya heran, ini kan apa namanya? Bentar. Terjemahnya ini dirujuk ke terjemah dalam surat An-Nahl ya, An-Nahl, yaitu dalam tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir, Allah berfirman kepada hamba dan rasulnya, yaitu Nabi Muhammad, wa yauma nab'atsu ila ayah. Ini terjemahnya langsung terjemah bawahnya tafsir, itu buku Nur Tuah Tanjung, tafsir ayat-ayat Al-Qur'an tentang manajemen sarana prasarana ya. Jadi kalau terjemah Al-Quran nggak perlu ada rujukan buku-buku lain. Terjemah Al-Quran ya diterjemahkan aja, nggak perlu rujukan tafsir, nggak perlu rujukan buku-buku lain.
Muhammad Yunus, saya nggak perlu mufradat ya. Jadi kira-kira yang pas dengan pembahasan itu yang kita ambil, tidak 1, 2, 3 tafsir semua diambil, diterjemahkan lalu kita dikopas apa ditulis ulang ya, kita nggak tahu ya. Analisis materi. Analisis materi ini sebaiknya dari pemakalah, bukan itu ibit ya. Ibit berarti dari orang lain ini. Kalau ibit kan sama ya, berarti dari Nur Tuah Tanjung ya. Jadi kalau analisa materi ini ya boleh dari yang lain, boleh, namun endingnya nanti dari kita sebagai penulis ya. Boleh ngambil pendapat orang lain, namun endingnya ini dari kita. Gimana gagasan, ide, analisa penulis atau peneliti ini harus ditaruh paling bawah ya. Nah ini letak materi letak media pendidikannya mana ini? Letak pendidikan kalimat mana yang menjadi letak pendidikan ya? Mbak Aulia ya, Mbak Makalah ya. Ini letak anunya mana ini? Apa namanya? Letak media pendidikannya mana? Atia Aulia Bintang. Di Al-Quran, Pak, sebagai media pendidikannya. Ya, kalimatnya mana? Yang mana kalimatnya ini? Yang dari surat An-Nahl itu kalimatnya mana? Yang media pendidikannya. Dan kami turunkan kitab Al-Quran kepadamu. Berarti media pendidikannya Al-Quran itu. Atau Alkitab. Media pendidikannya Alkitab. Alkitab ya. Nah, maksudnya begitu. Jadi ayat itu medianya mana? Oh, ini medianya. Nah, misalnya ini ya di atas juga menjelaskan tentang bagaimana seharusnya syarat suatu materi yang akan digunakan pada surat An-Nahl. Dijelaskan bahwa Al-Quran selain berperan untuk menjelaskan juga merupakan sesuatu yang berfungsi sebagai petunjuk. Nah, dengan itu iyalah ya. Yang penting intinya di dalam analisa materi ini harus ada materi pendidikannya adalah ini. Nah, kemana menurut penulis atau pemakalah bahwa materi pendidikan dalam ayat tersebut adalah Al-Quran. Nah, adapun fungsi Al-Quran dalam ayat itu sebagai berikut ini. Gitu. Baik, tafsir surat Al-Isra. Nah, ini sistemnya hampir sama dengan yang pertama, tafsir Jalalain, tafsir Ibnu Katsir, ya, tafsir Muhammad Yunus, tapi nggak merujuk, maksudnya nggak menunjukkan halaman berapa di tafsir Jalalain, halaman berapa di tafsir Ibnu Katsir, halaman berapa di tafsir Muhammad Yunus, itu harus ditunjukkan ya. Bukan malah ibit yang di atas ya. Nah, ini yang perlu kita koreksi bersama ya. Mohon hal seperti ini nggak terulang lagi. Karena apa? Karena saudari merujuk kepada tafsir tersebut harus mampu menunjukkan nih halaman berapa gitu ya. Jangan asal menulis cuma nggak mampu menunjukkan. Itu masalah seperti itu ya. Nah, analisa materi ini boleh ngambil pendapat yang lain, namun endingnya nanti pendapat pemakalah atau penulis ya harus dituangkan ya. Baik, tafsir surat Al-Maidah 16. Nah, itu apa namanya? Media pembelajarannya apa? Media pendidikannya apa ini? Alkitab juga, Pak. Alkitab juga. Nanti diterangkan dalam analisa materi, boleh ya. Jadi penyebutan aja berulang, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Jalalain, dibalik lagi. Tafsir Majunus. Nah, ini mau makan halaman ini ya. Analisa materi ya. Ada 3 aspek. Nah, saya mau nanya, 3 aspek ini apa yang halaman 16 itu ya. Pada ayat di atas, titik-titik ya, 3 aspek itu adalah bahwa media harus mampu memberikan petunjuk, pemahaman kepada siapapun siapa yang memperhatikan ke penjelasan guru dan memahami medianya. Ringkasnya, media harus mampu mewakili setiap pikiran sang guru sehingga dapat lebih mudah memahami materi. 3 aspek itu adalah maksudnya apa? 3 aspeknya, Pak, di sini yang kami ringkas.
Media harus mampu mewakili setiap pikiran sang guru sehingga dapat lebih mudah memahami materi. Yang kedua, media yang digunakan oleh seorang guru seharusnya dapat memudahkan siswa dalam memahami sesuatu. Yang ketiga, media yang digunakan minimal harus mencerminkan atau menggambarkan materi yang sedang diajarkan. Nah, nanti kalau saudari menyebut 3 aspek, harus di 3 aspek itu adalah mungkin saat A ya, A begini, B begini, C begini gitu. Sehingga pembaca langsung bisa memahami ya kan? Baik, Nah, kan Pak. nggak ada nih. Maksud saya harus rinci ya. Dalam tafsir Marogi disebutkan. Nah, tafsir Marogi mana? Halaman berapa Maroginya? Kenapa ya menyebutkannya ibit lagi ya? Yang karangan buku tafsir ayat-ayat tadi ya. Kalau menurut tafsir Marogi harus menunjukkan dalam tafsir Al-Marogi itu halaman berapa ya. Ini harus dirujuk ke sana ya. Ini saya yakin mengutip yang itu yang Nur Tuah Tanjung tadi ya. Baik. Hadis-hadis tentang media pendidikan. Nah, kalau tiba-tiba langsung media manusia, harusnya ada mukadimahnya dulu. Hadis-hadis tentang media pendidikan ya. Karena media pendidikan itu banyak ya. Jadi ini kalau langsung media pendidikan, media manusia dari mana itu? Dari antum sendiri atau dari buku orang lain atau dari mana? Ini harus jelas nih. Hati-hati tentang media pendidikan, media manusia. Ini dari mana nih? Kalau mengutip penulisan orang, itu kalau lebih baiknya kita sebutkan daftar pustakanya atau rujukannya. Mungkin dari buku ini, pengarangnya ini, ya kan? Penerbitnya ini, tahun ini, halaman ini. Ya, ini amanah ilmiah ya. Walaupun saudari tidak menunjukkan, memang saya tahu ini dari buku mana, saya tahu ya. Nah, ini tolong nanti disebutkan di footnote-nya. Namun bagusnya jangan langsung media manusia, harus adalah mungkin prolog 1-2 alinea ya. Ya, tentang media pendidikan ini. Media pendidikan menurut para ahli, siapa-siapa itu ada media manusia, ada media bukan manusia, mungkin ada juga ada media lunak, ada media keras, perangkat keras ya. Ada juga media yang berupa itu ada media yang benda-benda alam, ada media yang itu media bersifat benda, ada media yang bersifat bukan benda. Ya. Itu kan ada menurut para ahli pendidikan ya. Jadi kalau saudari menyebut sini media manusia, itu menurut siapa? Ini pendapatnya diambil dari mana? Itu harus jelas ya. Ada media lidah, jari, ada media apa? Media tangan, hidung ya. Ada juga media itu, media tangan, hidung. Itu dari medianya itu diambil dari mana? Harus menyebutkan rujukannya ya. Itu Mbak Atkia ya, sama Mbak apa? Lupa lagi saya. Bintang, Pak. Bintang, Pak. Hah? Mbak Bintang ya, Mbak Bintang ya. Mbak Atkia sama Mbak Bintang ya. Dan semuanya oleh kawan-kawan, kalau ini jawabannya langsung tadi tulis langsung media manusia itu dari mana? Harus alangkah baiknya kalau ada mukadimahnya salah satu alinea atau 2 alinea. Atau tadi sebaiknya di atas itu sebelum membahas ayat tafsir ayat Al-Isra tadi, An-Nahl tadi mungkin ada maksud apa ini mas media pendidikan. Ada prolognya itu. Atau di pengantar udah ada ya, namun bagusnya lebih luas sedikit itu ya. Sehingga nanti dalam penulisan itu lebih jelas, oh ini media ada media manusia, ada media bukan manusia, ada media lunak, ada media keras, ada juga yang alat pendidikan, ada juga yang berpendapat media berupa benda, ada media bukan benda ya. Jadi banyak istilah-istilah seperti itu. Kalau kita mengambil pendapat orang lain, kita ambil rujukannya.
supaya ilmu kita barokah ya. Baik, ini ada punot hadis itu ada HR, At-Tirmidzi dan Ahmad. Ya. Nah, di punotnya di hadis pertama itu hadis riwayat Bukhari dan Ahmad. Kenapa yang dirujuk hanya ke At-Tirmidzi dan Ahmad? Ini kenapa ke At-Tirmidzi saja? Abu Isa bin Surah At-Tirmidzi, Sunan Tirmidzi, Beirut, Darul Kutub Al-Ilmiyah. Ya, ini terus halaman ini nih. Kalau Sunan Tirmidzi berapa jilid, Mbak Atkia, Mbak Bintang? Kurang Halo? tahu. Kurang tahu ya. Harusnya kalau ini hadis riwayat At-Tirmidzi dan Ahmad, di punotnya harus 2 orang. Abu Isa Ahmad bin Hambal gitu kan. Ahmad bin Hambal, Asy-Syaibani, Musnad Ahmad. Nah, ini nah penerbitnya apa? Harusnya gitu. Jadi nggak apa namanya nggak cuma Tirmidzi saja ya. Itu banyak di bawah yang masih kurang, yang cuma 2 disebutin 1. Ada yang 3, rawahu ini disebutin 1, harusnya 2-duanya. Harus kalau 2, kalau 3 orang. Nah, itu penulisan Arab bi usba'aihi. Nah, itu ambilnya kan itu kan di samping, harusnya di atas ya. Yang benar di atas. Ya. Ini kenapa nggak ada harokatnya, Mbak Atkia sama Mbak Bintang? Dari jurnalnya Pak, tidak ada harokatnya. Oh gitu, nggak bisa ngambil yang ada harokatnya, belum bisa. Belum. Ya, coba nanti cari di internet atau cari di maktabah yang lainnya ya. Baik Pak. Baik, penulisan punat nomor 11, Abdullah bin Ismail Al-Bukhari, Sahih Bukhari, juz. Nah, biasanya juznya itu setelah apa nah, setelah buka kurung ya. Juz atau volume ya, bukan setelah nama buku ya. Baik. Lanjutnya, media bukan manusia, media langit dan bumi gunung ya. Sama ini ada istilah ibit itu kalau di kampus S2 IKI itu biasanya nggak ada ya. Harus ditulis paling enggak mengulang nama pengarang dan nama buku baru halaman atau jilid halaman ya. Kalau terulang. Nah, ibit kan, ibit halaman. Ibit dengan mana itu kan? Ini ibit dengan mana? Ibit dengan Sahih Bukhari apa gimana? Nomor 11 kan Sahih Bukhari. Coba kita cek ya. Nomor 12 Bukhari juga ya boleh. Nah, tapi apa yang harus disebutin nih? Pokoknya Muhammad bin siapa Ismail Al-Bukhari, Sahih Bukhari ya. Volume berapa, halaman berapa. Selanjutnya sama ini. Di antara informasi di atas yang berhubungan dengan tema ini adalah Rasulullah membangkitkan semangat jihad para sahabatnya dengan bangkit, keliru, berdiri, mengajak mereka untuk ke surga, untuk menggambarkan surga, beliau menggunakan langit dan bumi sebagai media. Itu diambil dari mana? Nah, itu harus jelas diambil dari mana ya. Kita cek di buku yang lain, kalimatnya persis, cuma kok ini nggak tulis footnote ya. Di kalimatnya persis, kenapa nggak ada footnote-nya gitu. Harusnya kita jujur dalam mengambil kata-kata orang. Kalau itu kata orang ya kita ambil, kita sebutkan footnote-nya. Kalau kata-kata kita sendiri ya nggak perlu pakai footnote-nya atau catatan kaki. Baik, media matahari dan bulan. Baik, selanjutnya. Baik. Media sutra, emas, dan harta benda. Abu Daud dan Nasai. Ini disebut Abu Daud dan Nasai, hanya tulis di sini ya. Nasai saja, Abu Daudnya nggak ditulis ya. Ini media gambar. Artinya panjang ya. Nah, ini harusnya disimpulkan oleh pengarang sebelum terakhir ini harus ada kesimpulan ya. Jadi sebelum dari 4 pembahasan itu, sebelum berpindah kepada pembahasan selanjutnya,
itu bagusnya ada analisa dari penulis atau peneliti, nah itu disimpulkan. Nah, ketiga yaitu penutup. Kesimpulan itu nggak perlu nulis surat apa namanya ayatnya ditulis terus ditulis lagi terjemahnya ya, atau hadisnya ditulis terjemahnya langsung aja ya. Contohnya kan rumusan masalahnya kan tafsir surat Al-Nahl ayat 89. Jadi kesimpulan itu biasanya bahasa peneliti ya, tidak boleh menyantumkan pendapat orang lain. Kan bahasa peneliti. Apanya tafsir surat An-Nahl menurut para tafsir begini-begini. Maksudnya begini dan yang berkaitan dengan media pendidikan adalah dalam ayatnya adalah yaitu kitab yang fungsinya gini-gini gitu. Dengan bahasa sendiri. Sama tafsir surat Al-Isra ya. Nah, tafsir Al-Isra menurut para tafsir di atas adalah begini-begini ya, dan berkaitan dengan media pendidikan adalah begini-begini. Gitu ya, itu tentang apa namanya? Media sesuai dengan keadaan masing-masing atau bawaan masing-masing. Bisa ini medianya apa? Berarti media manusia berarti akhlak, keteladanan ya. Terus surat Al-Maidah, tafsir surat Al-Maidah dalam terus hadis tentang media pendidikan. Hadis tentang media pendidikan di atas menjelaskan itu aja, menjelaskan bahwa media pendidikan itu dari media manusia yang berupa dan manusia bukan media bukan manusia yang berupa enggak cukup. Jadi nggak perlu kita nulis hadisnya kembali, nggak perlu menulis terjemahnya kembali. Makanya tadi saya lihat, oh ini kok Afan ini kok banyak banget halamannya 34. Ini masih ada yang nggak benar nih. Gitu ya. Ada yang kurang nih ya. Oh, terjemahnya banyak itu. Simpulan ada terjemahnya, ada ayatnya ya, ada hadisnya. Panjang ya. Jadi dimanapun kesimpulan itu memang namanya kesimpulan kan. Kesimpulan itu pendek, nggak panjang. Sesuai dengan rumusan masalah yang ada dan tidak melebihi batas rumusan yang ada. Rumusan masalah yang ada. Baik, saran itu kemarin sudah disampaikan harus dengan pointer 1, 2, 3. Perpustakaan, nah ini kenapa namanya disingkat-singkat itu? Mbak Tia sama Mbak Bintang. Al-Asqalani, Ikoma, I.H. Ya. Jadi penulisan daftar pustaka itu memang namanya disingkat. Cuma, namanya dibalik. Ya, ini benar dibalik, cuma disingkat. Habis nama, biasanya nama buku. Habis nama buku, biasanya tempat penerbit, terus terbitan apa, baru tahun. Ya, ini tahunnya setelah nama. Ini nggak benar ya. Tahunnya setelah nama berarti nggak pas ya. Nggak pas. Tahunnya setelah nama nggak pas ya. Baik, itu koreksi nanti insya Allah ta'ala lengkapnya nanti akan dikoreksi dengan diberikan ikon kuning atau di sana ada memonya, nanti mohon direvisi kembali. Baik, itu koreksi dari saya, semoga bermanfaat. Saya kembalikan pada makalah. Silakan. Baik Pak, terima kasih untuk koreksiannya. Mungkin sekarang kita lanjut untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman. Untuk pertanyaan dari Nia Istiqomah akan dijawab oleh teman saya Siolia. Siolia, saya persilahkan. Baik, terima kasih Bintang. Pak, izin menjawab saya kurang paham memahami pembahasan tafsir Al-Jalalain. Maaf nih ya, itu tafsir dari Quran surah yang mana ya? Yang pembahasan paling atas.
Mut yang dikirim di WA. Yang Quran lagi surah Azkia. An-Nahl ayat 89 ya? Jadi Iya. Jadi ayat tersebut berbicara tentang siksa yang akan ditimpakan kepada orang-orang yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Di sini menjelaskan bahwa jangan duga siksaan itu semena-mena, jangan duga siksaan itu tidak ada saksi-saksi dalam proses itu. Ketika ujian nanti, Allah akan mendatangkan untuk setiap kelompok seorang saksi dari kelompok mereka sendiri. Selanjutnya, saksi kalau terhadap mereka sendiri itu manusia-manusia yang durhaka, bahwa saksi itu dinyatakan Allah dari diri mereka sendiri, jadi saksi itu akan berlaku adil kalau diduga ada subjektivitas dari saksi itu karena mempunyai hubungan dengan siapa yang diadili, maka kemungkinan kalau ada kemungkinan itu memihak mereka. Jadi kesimpulannya lebih singkatnya gitu. Ini pertanyaan yang berapa ya? Yang di chat apa enggak? Bukan ini. Yang di chat jumpa. Oh, di Zoom. Yang nomor berapa? Kedua, Pak. Apa saja menjadi syarat wajib dari kedua ya? Kedua ya? Saya kurang memahami tafsir Jalalain. Saya kurang memahami pembahasan tafsir Jalalain. Yang ayat berapa? Yang ayat apa? Ayat yang mana? Surah An-Nahl, Pak. Yang surat apa ayat berapa? Surah An-Nahl ayat 89, Pak. Oh. Tadi tafsir Jalalain karena ayatnya ada 3, berarti 3 kali berulang ya. Coba ya di makalah untuk dijawab, yang jawab lagi coba. Iya Pak, jadi di sini pernyataannya sudah ada ya Pak. Jadi ingatlah, yakni Nabi mereka sendiri, mereka bagi kaumnya, dan diturunkan kepada Alkitab, yakni Al-Quran itu untuk menjelaskan, menerangkan segala sesuatu yang diperlukan oleh umat manusia menyangkut masalah bisa dipahami? Insya Allah, Azkia. Jadi gini, tafsir Jalalain itu kan sebetulnya tafsir mufrodat ya. Halo? Ya, Pak. Halo? Ya, Suara Pak. saya kedengeran nggak? Dengeran, Pak. Kedengeran suaranya ya? Ya, gini kalau kita Dengeran. lihat dalam tafsir Jalalain itu kan tafsir yang paling pendek. Itu tafsir mufrodat kan ya. Jadi namun dengan tafsir yang pendek itu memang masih kurang, namun bisa dipahami secara global ya. Kalau di sini kan, dan ingatlah akan hari ketika kami bangkitkan pada tiap-tiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri. Ya, ini maksudnya nabi mereka sendiri. Jadi besok memang kelak di hari kiamat setiap nabi itu menjadi saksi atas kaumnya masing-masing ya. Atas kaumnya masing-masing. Nah, dan kami datangkan kamu, Muhammad, menjadi saksi atas mereka bagi kaummu. Ya, ini jadi setiap nabi itu akan menjadi saksi bagi nabi-nabi masing-masing. Oh, ini yang dimaksud. Jadi kan ditafsirkan dalam surat An-Nisa 41 itu kan, ketika Abdullah bin Mas'ud disuruh baca oleh Nabi sampai wajib Nabi ka ala haulai syahida. Dan kami mendatangkan wajibna, kami mendatangkan bika atasmu, atas mereka jadi saksi.
Maka ketika sampai surat itu Nabi Muhammad menangis, mengeluarkan air mata. Gitu. Jadi saya kira untuk tafsir Jalalain ini walaupun pendek, namun bisa dimengerti, gitu ya. Jadi mengerti. Dan kita sebagai pemakalah, sebagai yang mengambil pendapatnya Syekh Jalaluddin, ya, itu bisa menyimpulkan apa nih sini. Maksud saya sini, jadi materi pendidikan dari ayat itu dapat disimpulkan yaitu Al-Quran sebagai apa? Sebagai media pendidikan yang berupa benda, gitu ya, berupa benda atau bukan manusia. Itu maksud saya. Jadi pemakalah atau kawan-kawan, karena ini temanya memang media pendidikan, berarti media pendidikan dalam ayat itu apa? Nah, ya, bisa berupa Al-Quran, bisa berupa apa namanya? Kalau berupa benda berarti seperti keteladanan Nabi itu jadi media pendidikan ya. Bagaimana kata Rama Yulis di dalam buku beliau bahwa beliau Profesor Dr. Rama Yulis ini mengatakan ya dalam ilmu pendidikan beliau ya bahwa alat pendidikan yang bukan benda, ya, alat atau media pendidikan yang bukan benda itu bisa berupa keteladanan, perintah atau larangan atau ganjaran dan hukuman yang akan dijelaskan ya, pada murid atau pada yang akan dijelaskan. Jadi menurut Profesor Dr. Mazulis ya, kalau kita kaji ayat itu bisa jadi Nabi Muhammad itu sebagai media pembelajaran juga, ya, sebagai media atau media pembelajaran yang berupa keteladanan. Wallahu a'lam bishawab. Dan plus juga Nabi Muhammad SAW di keteladanan beliau juga di saat melihat sampai ayat surat An-Nisa itu kan beliau menangis ya. Menangis juga berikan keteladanan kepada peserta didik yang saat itu adalah Abdullah bin Mas'ud gitu. Wallahu a'lam bishawab. Itu kawan-kawan ya. Baik, Pak, terima kasih. Silakan. Baik, Pak. Terima kasih. Kemudian pertanyaan dari Kak Mar'atus Salihah. Apa saja yang menjadi syarat wajib dari sebuah media pendidikan? Seperti yang sudah kita jelaskan tadi ya Pak, yang pertama itu media itu harus mampu mewakili setiap pikiran sang guru sehingga dapat lebih mudah bagi siswa untuk memahami materi. Yang kedua, media yang digunakan oleh seorang guru seharusnya dapat memudahkan siswa dalam memahami sesuatu. Yang ketiga, media yang digunakan minimal harus mencerminkan atau menggambarkan materi yang sedang diajarkan. Bisa juga dari syarat wajibnya ini, medianya ini itu harus, artinya kemarikan suatu media juga diperlukan, bertujuan agar peserta didik lebih antusias dan mampu menangkap pengajaran dengan baik. Kemudian simpel dan sederhana. Media yang digunakan harus memiliki nilai kepraktisan, kesederhanaan, yang berakibat pada efisiensi dalam pembelajaran. Kemudian mungkin dari saya itu saja Pak. Mungkin dari makalah kedua mungkin. Baik Pak. Mungkin saya hanya menambahkan yang syarat dari visualnya aja Pak. Syarat visual ini mengembangkan media pembelajaran yang ideal seharusnya, maaf Pak, saya ulangi. Jadi syarat yang pertama ini adalah syarat edukatif. Pembuatan media pembelajaran harus disesuaikan dengan program pendidikan yang berlaku sehingga pembuatan akan sangat membantu untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Syarat yang keduanya yaitu syarat teknis.
syarat ketiganya ada syarat estetika. Persyaratan estetika ini menyangkut unsur keindahan media pembelajaran yang dibuatnya. Yang terakhir ini ada syarat visual, Pak. Itu menurut saya, Pak, tambahannya. Bagaimana Kak Aat? Kak Aatnya keluar Zoom ya? Ya, terima kasih atas penjelasannya, Bintang. Ya. Terima kasih Kak Aat. Untuk teman-teman yang lain mungkin ada yang ingin bertanya? Baik, saya tambahin ya. Jadi memang ada yang mensyaratkan seperti itu. Ya. Jadi ya mungkin masih tempat bisa layak ya untuk dipakai dalam proses media atau sarana atau alat pendidikan. Ya. Itu. Ini masih layak. Ya. Ini masih termasuk syarat juga masih layak, menarik ya. Apa namanya bisa sebagai apa untuk membimbing, memahamkan ya, memahamkan. Memang media ini salah satu apa namanya ya kita membuat guru, kita sebagai guru atau mu'alim pendidik ini memang kalau ada media itu ya mengurangi capek ngajar juga ya, dan juga media ini memahamkan. Contohnya antum semua mengajar tentang apa namanya mengkafani mayat gitu ya, memandikan mayat gitu ya. Nah, itu kan ada medianya, mungkin kain kafan, air, ember ya. Terus masuk mengkafani ada kain kafannya ya. Dan sebagainya itu harus ada daripada cuma apa namanya? Cuma batas kata-kata ya. Itu. Batas kata-kata ya. Maka media ini membantu guru ya, untuk menjelaskan ke murid dan murid menjadi paham. Maka pendidikan di barat itu sebenarnya nggak banyak teori ya, banyak praktek. Beda dengan di kita yang di Indonesia ini banyak teori terus, prakteknya kurang. Maka harus seimbang lah ya, seimbang ya, harus seimbang. Ini mah di masa pandemi ini memang susah ya, ketemu aja dulu sekolah juga lihat muridnya sedang apa ya. Nah, karena itu kalau belajar ya kita videonya kita hidupkan tuh. Sehingga apa? Sehingga betul-betul ketahuan mana yang ngantuk, mana enggak gitu ya. Gitu. Jadi gitu ya. Ada juga yang menambahi ya, Profesor Ahmad Tafsir dalam buku beliau Ilmu Pendidikan Islami, beliau menambahi tentang proses pendidikan itu mencakup ya atau proses yaitu alat ya. Peralatan dalam meningkatkan mutu sekolah itu, peralatan pendidikan semua itu mencakup perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat keras misalnya seperti gedung sekolah, alat laboratorium. Ini perangkat yang keras ya. Kalau perangkat lunak seperti kurikulum, metode, administrasi pendidikan, masuk dana itu masuk juga media pembelajaran ya. Kalau menurut beliau ya, atau analisa beliau, dana termasuk tidak terpisahkan dari kata peralatan pembelajaran karena orang belajar tanpa ada dalam proses KBM itu kalau nggak ada pendanaan, pembiayaan juga nggak akan berjalan. Ini menurut beliau ya, Profesor Dr. Ahmad Tafsir yang saya pernah jadi murid beliau ya, penjelasannya seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Baik, silahkan lanjutkan. Baik, untuk pertanyaan yang masuk baru 2 tadi Pak. Jadi kami mempersilakan kepada teman-teman untuk bertanya pada kelompok kami. Apa itu? Qurratul Aini. Ya Pak, dari Qurratul Aini, izin bertanya hal-hal apa saja yang harus diperhitungkan dalam memilih media pembelajaran. Mungkin kalau menurut saya Pak, ini pertanyaannya
sama dengan pertanyaan Kak Mara tadi, syarat yang harus dipertimbangkan untuk memilih media pembelajaran. Jadi saya ulang saja Kak, seperti yang sudah disebutkan Bapak juga tadi, itu harus layak, menarik, terus membantu guru menjelaskan kepada murid agar lebih paham, efisien lah gitu. Terus simple, sederhana, akurat gitu, benar, kemudian masuk akal. Gitu, Pak. Bagaimana Kak Aini? Oh iya Bintang, terima kasih. Tadi saya keluar masuk gitu. Ya, insya Allah betul kami. Untuk teman-teman yang lainnya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya tambahin ya, apa saja yang harus diperhitungkan dalam memilih media pembelajaran. Yang perlu diperhitungkan tergantung kebutuhan ya itu ya, tergantung kebutuhan ya. Kebutuhannya apa gitu ya. Jadi tidak semua media dibeli, nanti ya khawatir ya. Karena skala prioritas ya. Yang butuhkan sekarang apa? Sebenarnya sekolah itu yang butuhnya apa dulu ya. Supaya kalau sekolah negeri mungkin lebih terjamin ya media pendidikannya, mungkin sekolah swasta yang maaf yang menengah ke bawah gitu ya. Ya, itu kan apa namanya? Tergantung skala prioritas ya. Itu. Ya kalau semuanya kayak di SMP SMA nih ada lab bahasa, ada lab biologi, ada lab fisika ya. Nah, itu bagus kalau memang mampu. Nah, ada lab komputer. Itu pakai alat ya. Oleh karena itu Profesor Zakiyah Derajat beliau membagi alat atau media pendidikan itu yang berupa benda ya. Itu ada 4 menurut beliau. 1 media tulis seperti Al-Quran, hadis, tauhid, fikih, sejarah, dan buku-buku itu termasuk media tulis. Atau alat tulis, sebagai media. Kedua, benda-benda alam seperti hewan, manusia, tumbuh-tumbuhan, dan sebagainya itu juga media juga. Benda-benda alam ya. Misalnya saudari-saudari ingin menjelaskan tentang globe dunia, kan harus ada alatnya. Atau tentang hewan namanya. Jelaskan kambing namanya ya. Kita bawa kambing ke sekolah nggak apa-apa. Jelasin kucing ya. Kucing bawa sekolah. Sebagai sarana pendidikan hewan kan. Nah, pemotongan hewan. Nah, itu. Ketiga, gambar-gambar yang dirancang seperti grafik. Nah, termasuk apa namanya? Media juga. Keempat, gambar-gambar yang diproyeksikan seperti video, transparan, infokus, dan sebagainya ya. Nah, itu juga termasuk media juga. Maaf tadi bilang 4 ya, 5 ya. Audio recording seperti alat untuk didengar ya. Seperti kaset, tape, atau audio visual dan sebagainya ya. Nah, ini TV kalau perlu ya. Video apa namanya? Infokus dan sebagainya. Nah, ini dia diperlukan. Tergantung kebutuhan yang prioritaskan. Yang penting mana terlebih dahulu kita belikan, ya kita penuhi ya. Adapun yang mungkin nggak penting-penting ya nggak usah diprioritaskan. Terakhir, guru olahraga, pokoknya main bola, nggak ada bolanya, repot ya. Nggak ada lapangannya, repot. Main basket, nggak ada lapangannya juga repot, nggak ada bolanya. Nah, ini semua ini membutuhkan apa namanya skala prioritas dan yang ada ya sifatnya media wajib, ada media sunnah kali ya. Ada media yang mubah maksudnya adalah yang nggak begitu diperlukan ya. Nah, yang wajib-wajib dulu itu yang dipenuhin ya untuk menunjang pendidikan ya. Karena gini, ada dalam sekolah itu tidak terlalu mementingkan administrasi.
Ya, untuk mendongkrak kemajuan sekolah itu, jadi yang penting sekolah itu bagus luar ya, dan dongkrak prestasinya, ada lomba-lomba dari mulai tingkat desa, kecamatan, kabupaten, kota, provinsi, ya, nasional, internasional itu diikuti semua dan juara semua, itu mengangkat mendongkrak kemajuan sekolah. Nah, itu juga sebagai apa namanya media untuk meningkatkan kualitas sekolah tersebut. Walaupun bangunannya reot ya, seperti apa di Rio itu apa sekolah apa namanya? Yang dulu di Rio itu apa? Ya menang itu loh. Sekolah tradisional tapi lomba di kota menang. Apa namanya? Teratai Putih apa lupa ya? Ada ingat nggak? Di Rio itu. Ada ingat? Ingat ya? Ya baik, udah tinggal ya. Jadi intinya diprioritaskan yang paling penting dulu. Allahu a'lam bishawab. Silahkan lanjutkan. Baik Pak, ini ada pertanyaan dari Kamaratus Solihah. Media pembelajaran apa yang paling efisien di masa pandemi, khususnya untuk anak usia dini? Kalau menurut pengalaman saya, dari yang saya lihat dari sepupu-sepupu saya yang masih TK atau SD kelas di bawah itu, media yang digunakan mereka itu bisa Google Classroom, Zoom seperti kita, atau bahkan WhatsApp. Untuk anak usia dini, mungkin kalau media kegiatannya seperti misalnya membuat suatu kerajinan, mungkin dari gurunya bisa menggunakan media WhatsApp dengan orang tua agar bisa disediakan gitu. Jadi kalau untuk ditanya yang paling efisien, menurut saya banyak yang bisa digunakan. Seperti kita saat ini bisa menggunakan media Zoom. Bagaimana Kak? Iya, terima kasih. Terima kasih kembali Kak. Mungkin itu saja Pak dari saya. Makalah kedua yang mungkin jawab nambahin. Ini Pak laptopnya error. Wah error. Nah ini termasuk kekurangan belajar online begini. Udah online, udah error, hang, nggak bisa masuk. Ya baik. Udah dari siapa tadi? Atki Aulia ya. Baik ya. Jadi anak usia dini ya tergantung kebutuhan. Namun alhamdulillah sekarang pandemi. Pak. Ya sebentar. Jadi kita berdoa semoga pandemi ini berlalu ya. Emang sekolah offline tak seindah online. Nah, apalagi anak kita yang orang dewasa aja online pusing ya, apalagi yang anak-anak ya. Mungkin kalau saat pandemi waktu itu mencekam dulu lah ya, mungkin apa namanya. Nah, mungkin termasuk ya tadi sudah sampaikan Zoom atau video ya, atau guru buat video belajaran membaca ya, buat belajar buat video ya, baca, menyapa anak-anak ya, ngasih semangat belajar anak-anak. Ah, disapa seneng ya. Tentunya kalau anak usia dini kan belajar nggak bisa sendiri, harus sama ibunya atau bapaknya, kakaknya, sama siapa yang mengasuhnya. Nah sekarang alhamdulillah sedang COVID yang melandai dan kita berdoa semoga hilang ya. Bagian kita juga dari vaksin, vaksin 1 berarti kuning, vaksin 2 biru, hijau ya. Vaksin kedua hijau. Walau begitu, tetap kita suruh PCR, rapid test lagi, ya Allah. Ya. Jadi masih ada banyak kendala juga ya. Nah, kita berdoa di luar negeri ada banyak lepas masker ya. Kita berdoa nanti semoga COVID-nya segera berlalu hingga kita bisa sekolah offline. Itu ya. Jadi medianya disesuaikan dengan anak ya. Kalau anak usia dini ya yang ringan-ringan saja, nggak usah berat-berat. Membaca, menulis ya,
mungkin buat tutorial atau buat video ya. Ya Zoom juga bisa ketemu gurunya tuh seneng dah. Anak-anak ketemu gurunya seneng. Ya dia ke sekolahnya online. Nanti makanya online. Ya nggak online tidurnya nggak bisa online. Baik, itu yang disampaikan. Silakan. Belum ada. Silakan lanjutkan, Mbak Bintang. Ya Pak, belum ada lagi Pak pertanyaan yang masuk. Kami persilakan ya kepada teman-teman yang mungkin belum paham mengenai materi kami. Nanti saya mengusulkan ya dari pemakalah termasuk makalah sebelumnya dan makalah hari ini dan nanti makalah setelahnya. Bagusnya sebelum masuki pembahasan ayat atau hadis itu ada prolog mungkin maksud ya, maksud inti pembahasan di atas itu sebenarnya media belajar maksudnya apa gitu. Kemarin kurikulum maksudnya apa, pendidik maksudnya apa, peserta didik maksudnya apa, tujuan dengan secara umum apa gitu. Itu dimasukkan sebelum pembahasan ayat atau hadis sehingga ada pengantarnya, nanti nggak bolak-balik ke atas ke bawah lagi gitu. Itu sehingga nanti para mahasiswi atau kita semua yang pakai belajar tahu ayat kan namanya tafsir hadis tarbawi gitu kan. Jadi dalam ayat itu intinya paling pas bahas media pendidikan itu yang dibahas apa aja. Media itu bisa media kan nggak terbatas, nggak hanya cuma yang nggak hanya cuma yang benda saja, bisa yang tidak benda, mungkin manusia atau sifatnya keteladanan, hukuman, perintah ya. Ada juga yang bersifat mungkin alat-alat apa ya. Jadi dalam kajian pendidikan itu namanya media itu sama dengan alat. Media pendidikan itu sama dengan alat pendidikan. Ada juga sarana pendidikan ya. Sarana pendidikan itu hampir sama ya. Oleh karena itu tidak terfokus hanya pada benda-benda yang sifatnya media tulis ya. Itu namun sifatnya umum ini. Maka dengan adanya prolog tentang media pendidikan baik di pengantarnya atau mukadimahnya nanti bisa langsung menyasar ayat atau hadis yang dimaksud itu oleh para ulama dan kita nanti menyimpulkan oh maksudnya ayat ini begini-begini maksudnya media belajarannya ini. Baik itu ya, mungkin ada kawan-kawan silakan untuk bertanya kembali ya. Mana kawan-kawan paham? Dari saudari paham? Kayak pakai HP jadi nggak bisa lihat semuanya ya. Coba layarnya dibuka semuanya coba. (22) berarti yang nggak masuk 1 ya. Siapa yang nggak masuk? Tadi masuk Pak. Keluar masuk Zoom Pak. Oh keluar masuk Zoom ya. Ya kurang Memang ini ada Pak. yang nggak bagus, ada yang bagus ya. Termasuk kendala belajar online itu seperti itu. Kalau kebanyakan antum apa ngajar ya? Halo? Belum Kebanyakan ada antum job, ngajar Pak. ISD? Belum ada job, Pak. Masih belum ada jadi job. Iya, Pak. Kalau belum ada Jadi job, santri. nyari job. Kalau belum ada job, nyari job. Mungkin maaf ya, karena itu sekarang kan baru semester 3 ya. Misalnya buka kursus baca Al-Quran, kursus bahasa Arab, kursus matematika, kursus pelajaran SD, SMP gitu ya. Itu dikembangkan. Nah, akhirnya antum punya banyak kemampuan. Ini masih di rumah semua ya? Iya, Pak. Halo? Belum masuk kampus? Masuk pondok belum? Belum, Pak. Belum Pak. Oh, Anak online ya Pak. itu kalau masuk pondok aja kalau di rumahnya mungkin bisa membantu mengajar TPA, TPQ ya. Kursus ya teman kan Al-Qur'an itu ya.
Iya, kalau ada mungkin maaf ibunya punya sekolah, bantu orang tuanya punya sekolah, bantu ngajar. Itu ya. Memang ya bertahap, sabar orang nyari ilmu tuh sabar. Ya, kita ini para dosen juga hidupnya dihabiskan untuk belajar. Ya, kan sekolah sampai dokter kan lama ya. Betul. Betul, Pak. Halo? Iya. Ya, S1 aja kelihatan lama banget, apalagi S2, S3 ya. Lama banget. Ini belajar sepanjang hayat. Ya. Baik ya, saya doakan antum semua nanti punya job. Amin. 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 Amin, Pak. Amin ya. Jobnya bisa antum bisa membuat kalau antum kreatif ya. Kreatif, antum kan kreatif. Kalau kreatif itu antum bisa buka kelas online. Belajar apa ya. Mungkin yang belajar bahasa Arab, apa kursus, apa-apa online. Ya, kalau antum punya kemampuan itu ya. Ya. Kenapa? Karena ilmu ini kalau nggak kita ajarkan lama-lama hilang. Betul? Betul nggak? Betul, Pak. Nah, Belum ada wadahnya, Pak. ya wadahnya bisa menciptakan sendiri, bisa mencari. Ya kalau belum bisa menciptakan sendiri, mencari. Nah, kalau mencarinya susah, ya temennya deket aja lah. Temen yang dekat rumah atau apa gitu ya. Yang penting jangan menunggu. Kalau menunggu itu nanti ngalamun. Kan maaf ya, di IKI ini kan maaf mbak-mbak atau saudari-saudari kan ada persyaratan masuk S1 kan nggak belum boleh nikah kan? Iya, betul. Halo? Ya, Betul. Pak. Betul ya. Jadi harus sabar. Sabar. Kalau hadis Nabi kan kalau pemuda belum mampu menikah, pemuda maksudnya pemudi juga ya kan? Ya masyarakat sabab Maistata amingku ya tajawat ya. Hai para pemuda, emang pemudi masuk dalam sini. Apa di antara kalian yang belum mau menikah, hendaknya apa? Yang mampu menikah, hendaknya menikahlah. Kalau belum hendaknya paling pisau, maka hendaknya berpuasa. Nah, ini sekarang masih pandemi, yang saya yakin antum juga masih ditanggung orang tua. Namun nggak ada salahnya untuk mungkin berlatih untuk apa mengajar, membuka kursus, terus baca Al-Quran kilat, terus baca Al-Quran kilat, metode apalah Al-Barqi atau metode apa gitu ya. Nah, atau saya yakin di tempat tinggal antum mungkin ada TPA, TPQ ya, ikut gabung aja, ikut ngajar, ikut gabung, ikut ngajar. Kita dulu para dosen juga begitu dulu ya, ngajar TPA, ngajar madrasah dunia, ngajar pengajian ibu-ibu, bapak-bapak, dan sebagainya. Nah, kalau lebih mudahnya begini ya, kalau buat sendiri kan butuh waktu, butuh biaya. Nah, ikut yang sudah punya kegiatan. Misalnya di daerah antum ada ustadzah yang punya lembaga pendidikan, entah itu TK, madrasah diniyah, atau kursus, antum ikut nebeng aja. Ikut, nah itu itulah antum sambil belajar, sambil mengamalkan ilmu. Sambil belajar, sambil mengamalkan ilmu, insya Allah Ta'ala, kalau kita mencari dunia, nanti akhiratnya dapat. Kalau kita menanam rumput, menanam padi, rumputnya ikut. Tapi kalau menanam rumput, padinya ikut nggak? Halo? Ikut nggak? Enggak, Pak. Enggak kan? Pak Kiai Haji Khalil Ridwan, termasuk anggota MUI, beliau pimpinan pusat MUI, beliau pernah menasihati kita waktu nyantri itu,
carilah akhirat seperti Anda menanam padi. Carilah akhirat seperti Anda menanam padi. Jadi berdakwahlah, mengajarlah, mendidiklah generasi-generasi ya seperti menanam padi. Nanti rumput ikut, ikan ikut ya, apa ikut gitu ya. Nah, berarti kalau kita yakin menolong agama Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita. Tapi sebaliknya kalau kita mencari dunia saja, maka akhirat tidak ikut. Ibarat orang menanam rumput, padi nggak akan ikut. Itu ya. Maka untuk mempraktekkan ini, Pak, ini Pak, lagi di mute Pak. Masih di mute Bapak.